Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap jaga kesehatan. Baik, untuk hari ini hari Senin seperti biasa kita masuk pada jadwal pelajaran kimia. Kalau pekan-pekan kemarin kita membahas tentang bab 3 struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, untuk hari ini saya coba untuk mereview kembali semua babnya ya, bukan semua bab, semua isi dari bab 3 tentang model atom, konfigurasi elektron, sistem periodik, dan nanti sedikit membahas tentang soal-soalnya. Kalian simak videonya lebih detail ya, sebab materi kimia merupakan materi yang susah untuk dipahami, tapi insya Allah kalau dipelajari lebih lanjut, insya Allah kalian bisa memahaminya. Dan apabila nanti ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan lewat chat. Begitu ya, silakan untuk dipelajari videonya, dan selamat belajar. Marilah kita bahas tentang perkembangan model atom. Model atom yang pertama disampaikan oleh John Dalton. Ini seorang ilmuwan dari Inggris. Ini merupakan model atom yang paling sederhana ya. Jadi menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi dan berbentuk seperti bola. Atom berbentuk seperti bola dan kecil. Kecil di sini maksudnya dalamnya berarti rapat ya, bukan hampa udara, tapi ada rapat dan tidak bermuatan. Ini menurut Dalton. Kemudian yang kedua, ini model atom menurut Thomson, J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom itu berbentuk seperti bola dan muatannya positif. Bola ini muatannya positif. Kemudian berdasarkan uji coba sinar katoda, ini menurut Thomson di dalamnya itu ada partikel-partikel elektron yang tersebar merata di dalamnya. Nah, jadi bolanya muatannya positif dan di dalamnya itu ada elektron yang tersebar merata. Karena ada elektron yang di dalamnya, jadi bisa dicontohkan atau diilustrasikan seperti kismis. Jadi kata Thomson, model atom Thomson itu seperti model atom roti kismis. Kemudian yang ketiga, ini model atom menurut Ernest Rutherford. Ernest Rutherford dia sudah menemukan inti atom ya. Jadi ada inti atom yang bermuatan positif ya. Kemudian elektronnya ada di mana? Elektronnya itu ada di sekitarnya dan bergerak mengelilingi inti atom. Jadi boleh digambar seperti ini atau misalnya nah seperti ini, bergerak mengelilingi inti nih elektronnya. Bergerak mengelilingi inti atom. Jadi yang di tengah ini inti atomnya, elektronnya bergerak mengelilingi inti atom. Ini menurut Rutherford. Kemudian model atom yang selanjutnya ini menurut Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, inti atom itu ternyata di dalamnya masih ada partikel penyusun inti atom. Ya, ini inti atom, di dalamnya ada partikel-partikelnya. Kemudian yang tidak bermuatan itu disebut sebagai neutron. Kemudian yang muatannya positif ini disebut sebagai proton. Kemudian ini sendiri ini sebenarnya inti atom. Lah elektronnya ada di mana? Elektronnya ada di sekitar inti atom dan bergerak mengelilingi inti atom pada orbitnya. Jadi ada kulit-kulit atau orbitalnya. Kulit yang pertama, ini kulit pertama N1 disebut kulit K. Kemudian ada lagi kulit kedua disebut kulit L. Kemudian ada lagi kulit ketiga disebut kulit M dan seterusnya. Elektron di kulit pertama maksimum diisi 2, elektron di kulit kedua maksimum diisi 8. Nah ini yang namanya konfigurasi elektron ya, maksimum diisi 8.
dan seterusnya. Jadi elektronnya ada beredar mengelilingi inti atom. Ini menurut Niels Bohr. Selanjutnya yang terakhir itu teori atom modern atau teori mekanika kuantum. Jadi ada inti atom ada inti atom, kemudian elektronnya ada di awan elektron yang ada di sekitar inti atom ini. Jadi yang membentuk awan elektron. Suatu daerah atau orbital tempat kebolehjadian terdapatnya elektron. Jadi kulit-kulitnya tidak kulit KLMN seperti ini. Menurut teori atom modern, orbital elektron itu ada orbital S, P, D, F. Ya, jadi ini inti atom, ini anti atomnya, kemudian ini yang disebut sebagai awan elektron, tempat kebolehjadian terdapatnya suatu elektron. Begitu ya. Jadi ada 5 perkembangan model atom. Selanjutnya kita akan bahas notasi atom. Notasi atom dilambangkan dengan seperti ini nih, lambang X, A, Z ya. Di sebelah kiri atas ada A, sebelah kiri bawah ada Z. Apa itu X? X adalah lambang atomnya, lambang atom atau lambang unsurnya. Kemudian A itu nomor massa atau massa atomnya. Kemudian Z, nanti angka yang di bawah itu nomor atomnya. Dari sini nomor atom ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah elektron dan jumlah proton. Jadi untuk atom netral jumlah elektron akan sama dengan jumlah protonnya. Bagaimana dengan neutron? Neutron itu akan bisa kita temukan dari menghitung nomor massa dikurangi nomor atomnya. A min Z sama dengan jumlah neutronnya. Oke, kita coba untuk contohnya. Kita mulai dari atom netral dulu. Sebab atom itu ada yang netral, ada yang bermuatan ya. Untuk atom netral berarti tidak ada muatannya. Contohnya 23 11 Na. Natrium nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Jumlah protonnya itu berarti angka yang di bawah nih. Jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya juga 11. Jumlah neutronnya berarti angka di atas dikurangi angka yang di bawah. 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Selanjutnya kita masuk contoh untuk atom yang bermuatan. Ini perlu diperhatikan dulu. Kalau muatannya plus berarti melepaskan elektron, kalau muatannya min berarti menerima elektron. Contohnya misalnya kalsium, nomor massanya 40, nomor atomnya 20, dia melepaskan 2 elektron. Berarti bisa kita hitung jumlah proton dan elektron. Berarti kita lihat jumlah proton itu angka yang di bawah. Jumlah protonnya 20, jumlah elektronnya tadinya kan 20 ya kan, sama. Nah karena dia melepas 2 elektron berarti tinggal berapa? Tadinya 20 melepas 2 tinggal 18. Sedangkan neutronnya sama. Neutron itu angka di atas dikurangi angka yang di bawah. 40 min 20 sama dengan 20 ya. Itu untuk yang muatannya positif. Yang muatannya negatif sebenarnya intinya sama. Jadi jumlah proton dan elektron, kita lihat angka yang di bawah ya. Jumlah proton 16, jumlah elektronnya 16, tetapi karena dia menangkap 2, tadinya 16 menangkap 2 berarti berapa? 18 ya. Tadinya 16 menangkap 2 elektron sehingga menjadi 18 elektron. Sedangkan neutronnya sama. Neutron itu angka di atas dikurangi angka yang di bawah. Nomor massa dikurangi nomor atom. Hasilnya 16. Begitu ya cara menghitungnya ya.